mungkin saya akan coba menjelaskan bagaimana faktor kunci utama dalam kesuksesan untuk mengimplementasikan GRC. Jadi dari pembahasan sebelumnya, Pak Abi, direktur kami, itu sudah cukup menjelaskan bahwa implementasi dari GRC itu ada cakupan standar yang memang harus dijalankan. Nah, dari penjelasan ini sebetulnya kita punya sekitar 10 komponen utama yang di tahun ini akan menjadi konsentrasi kita untuk mengembangkan dari GRC implementasinya sendiri. Tantangannya adalah selain kita juga harus menjadi agent kepatuhan, kita juga harus menjadi strategic business partner yang bisa menerjemahkan regulasi-regulasi yang ada ke dalam suatu bisnis proses atau ke dalam suatu aktivitas IT yang memang mendukung sasaran dari yang kita tujukan. Contohnya misalnya dari Undang-Undang Data Pribadi sendiri yang tahun ini cukup happening dan cukup menyita waktu kami untuk menerjemahkan implementasinya, di mana ternyata lembaga kami itu jika dilihat dari ketentuannya itu ada di dua posisi. Selain kita sebagai lembaga pengendali data, dan kita juga ditunjuk sebagai lembaga pemrosesan data atau prosesor data. Nah, disitulah yang akhirnya kita coba menerjemahkan bahwa pelaksana atau pemilik proses yang ada di garda terdepan itu harus bisa berkolaborasi dengan kita yang disupport di aspek compliance dan legal, bahkan ke infrastruktur yang mendukung dari core bisnis kita. Nah, dalam fase-fase atau standar dari GRC implementasi, ternyata kita juga cukup bukan dibebankan ya, tapi diwajibkan untuk secara regulasi juga menjalankan yang namanya pengendalian internal. Nah, biasanya pengendalian internal itu cukup menjadi momok bagi para pelaksana proses ataupun top manajemen. Bahkan ada beberapa lembaga atau perusahaan yang memang fokus dari implementasi pengendalian internalnya tuh terfokus di level atas. Nah, akan tetapi karena top manajemen kami itu cukup punya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan pengendalian internal di semua level, jadi tantangannya cukup berat atau cukup menantang bagaimana kita menerjemahkan dari implementasi pengendalian internal itu di semua tingkatan. Jadi misalnya komponen kalau di top manajemen kan biasanya pembentukan tanggung jawab itu sudah dirumuskan dan pemisahan tugas pada umumnya pasti menjadi syarat utama. Selain komponen-komponen pengendalian internal lainnya, kita juga coba menerjemahkan implementasi pengendalian internal itu sampai ke micro activity. Nah, bagaimana kita menerjemahkan pengendalian internal yang pastinya awal pertama adalah kita mencoba menyusun yang namanya pedoman dari penyusunan pedoman itu sendiri. Jadi yang biasanya kita kenal sebagai manual level itu tujuannya adalah untuk mengatur bahwa regulasi-regulasi yang ada di internal kita itu tidak menjadi penghambat atau tidak menjadi beban dari pelaksana proses. Tapi di balik itu kita juga tetap memasukkan bahwa kunci utama pengendalian internal itu kita sisipkan menjadi aktivitas yang embedded atau aktivitas yang sejalan dengan suatu proses dijalankan. Nah, misalnya contohnya dari pedoman monitoring, walaupun itu judulnya adalah pedoman monitoring, tapi di dalam situ ada suatu lapisan aktivitas yang memang memastikan bahwa monitoring itu dijalankan sesuai dengan ketentuannya dan bebas dari intervensi siapapun. Nah, biasanya kita menerjemahkan pengawasan internal dan evaluasi itu ada di bab 4, yang kuncinya adalah komitmen yang akan dilakukan dari pelaksana atau pemilik proses yang sudah dikomunikasikan kepada para atasan langsung ataupun top manajemen, termasuk dikomunikasikan ke kami di GRC untuk memastikan bahwa aktivitas itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah key control indicator yang menjadi bagian dari risk register dan nantinya bisa ditarik ke atas menjadi corporate risk profile. Dan aktivitas itu ternyata
memang terimplementasi dan secara konsisten itu dijalankan. Nah, dari integrasi itu kita mencoba melakukan di GRC, kita mencoba melakukan yang namanya monitoring dan reporting. Jadi reporting kita sifatnya tidak hanya melihat bahwa secara GCG reporting sudah dijalankan secara konsisten, tapi kita juga melihat bahwa dari masing-masing proses di pelaksana proses pun juga mulai melakukan komitmen atau berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah disepakati dalam aktivitas mitigasi risiko ataupun risk register ataupun key control. Nah, bentuknya seperti apa? Kita akan coba melihat bahwa dari BSC atau balance scorecard secara korporasi dan diturunkan ke level yang terbawah, itu komunikasinya sudah terlihat. Jadi monitoringnya tidak dilakukan secara parsial atau silo atau terpisah-pisah. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika salah satu sasaran dari perusahaan atau korporasi tidak tercapai, kita bisa lihat bahwa root cause dari akar permasalahan atau pelaksana proses mana yang secara komitmen itu tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi resiko bisa kita pantau, tapi aspek compliance-nya pun itu bisa kita monitoring dengan baik. Nah, integrasi compliance lainnya kita coba yang pertama itu otomatis dari tadi yang saya jelaskan bahwa ada yang namanya pedoman dari penyusunan pedoman, kita juga membangun yang namanya mekanisme kepatuhan dalam perusahaan. Jadi pedoman itu memang dibuat bukan sebagai salah satu penggugur kewajiban, tapi pedoman itu adalah sebuah fasilitas atau rule atau peraturan atau tata cara kerja kita yang akhirnya dapat membangun integritas, bahkan membangun dari budaya kita yang bertanggung jawab. Jadi setiap output dari sebuah output ataupun perubahan yang kita jalankan ataupun produk yang akan kita hasilkan nantinya itu bisa sejalan dengan sebuah peraturan atau prinsip kepatuhan yang memang harus dijalankan. Yang kedua, kriteria keberhasilan implementasi kepatuhan juga diukur. Jadi kita punya 5 komponen yang secara berkala ataupun secara konsisten itu kita lakukan. Di tahap pertama seperti yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa kita juga menerapkan yang namanya third line of defense. Kita juga sebagai GRC mencoba menerjemahkan kepatuhan ke dalam proses operasional yang excellent, tapi kita juga melakukan monitoring. Nah, apakah di situ ada kepentingan? Sebetulnya tidak. Jadi kita melakukan monitoring terhadap second line itu sendiri. Selain kita melihat aspek kepatuhan, kita juga melihat bahwa apakah ada aktivitas-aktivitas yang tidak dijalankan ataukah ada opportunity yang nantinya bisa kita kembangkan agar bisnis kita atau perubahan yang kita jalankan sejalan dengan kebutuhan tetapi tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Nah, yang kedua, otomatis kita juga punya yang namanya laporan audit. Laporan audit akan melakukan pengecekan bahwa efektivitas dari tindakan pencegahan itu sudah cukup mumpuni atau tidak. Dan ketika ada sebuah permasalahan yang memang harus dilakukan pengembangan, jadi pengembangan itu tidak terlambat untuk dilakukan. Tapi ada 2 aspek yang melihat bahwa opportunity pengembangan untuk perbaikan itu bisa dipantau. Nah, otomatis yang ketiga pasti kita memiliki lembaga lainnya yang independen untuk melakukan pengecekan yang biasa kita kenal dengan audit eksternal dan audit dari regulator kita sendiri. Nah, yang terakhir itu kita juga membuat yang namanya surveillance audit untuk sertifikasi yang tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat atau kepada para pengguna jasa dari lembaga kita bahwa apa yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu memiliki standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, aktivitas kedua yang ada di tengah-tengah dari fungsi GRC adalah yang namanya manajemen risiko. Biasanya kita kenal manajemen risiko adalah sebuah proses yang melakukan pengelolaan terhadap ketidakpastian yang berdampak terhadap sasaran. Nah,
Kalau di beberapa perusahaan atau di beberapa lembaga bahkan di perbankan, terkadang saya sendiri pribadi sebagai pemeriksa itu terlalu terfokus dengan yang namanya resiko negatif atau resiko yang nantinya akan menghambat tujuan. Tetapi di situ sebetulnya dalam aktivitas GRC kita juga ada melakukan identifikasi resiko yang menjadi celah atau opportunity untuk kita melakukan pengembangan. Jadi kita tidak lagi terfokus pada resiko-resiko yang nilainya itu relatif tinggi dan menghambat sasaran. Tapi di situ kita di GRC, di kaki kita yang satu mencoba mendorong para pelaksana bisnis atau garda kita terdepan untuk melihat sebuah opportunity dari sebuah pengembangan itu dapat dilakukan. Jadi tidak terfokus pada resiko negatif, kita juga terfokus pada resiko positif yang akhirnya resiko dan opportunity itu bisa berjalan dan berkolaborasi sesuai dengan keinginan top management. Jadi pada prinsipnya risk management itu bukan sebagai penghambat bisnis proses, tapi lebih menciptakan harmonisasi antara pengendalian risiko dengan pengembangan atas opportunity yang nantinya akan menjadi bahan untuk pengembangan bisnis kita di masa yang akan datang. Contohnya misalnya ketika kita melakukan sebuah pengembangan produk, kita juga harus melihat bahwa apakah ada aspek-aspek yang nantinya akan menjadi objek dari regulator ataupun pemeriksa lainnya. Nah contohnya misalnya kalau dihubungkan dengan UU PDP, kita juga melihat bahwa apakah ada proses-proses yang nantinya jadi objek utama dari pemeriksa. Contohnya ternyata UU PDP itu tidak hanya berlaku di IT, tapi UU PDP atau perlindungan data itu ada di HRD, ada di vendor, bahkan ada di resepsionis di depan kantor kita. Nah itu yang coba dilihat dari rekan-rekan di risk management untuk melihat bagaimana cara melakukan identifikasi dan mitigasi agar resiko itu tetap bisa tercover tetapi tidak menjadi penghambat sasaran tujuan dari perusahaan. Nah, di balik itu juga PR dari risk management, kita juga memiliki yang namanya tanggung jawab untuk menentukan standar. Jadi dalam penentuan standar kita menggunakan sertifikasi internasional yang berupa ISO 9001 dan 31000 yang terfokus pada risk management. Tapi basically 9001 dan 31000 itu mengajarkan kita bahwa bagaimana caranya berpikir atas seluruh tahapan proses berbasis resiko. Seperti yang Pak Abi jelaskan sebelumnya bahwa dari penentuan BSC saja kita sudah menggunakan risk base. Jadi di level mikro pun kita coba menerjemahkan. Contohnya dalam ilustrasi ini dijelaskan bahwa dari masing-masing SOP kita sudah mulai menitikkan yang mana yang namanya key control indikator dan yang mana yang namanya key risk indikator. Sehingga pelaksana proses itu dapat memahami bahwa aktivitas kontrol itu bukan menjadi sebuah tambahan pekerjaan, tapi menjadi sebuah aktivitas yang nantinya akan membangun budaya prinsip kehati-hatian. Dan ketika mendapatkan suatu masalah, pelaksana proses itu dapat berpikir secara resiko apa jalan keluar yang akan dia lakukan. Jadi peningkatan problem solving pun akan lebih terchallenge dari pelaksana proses yang tidak hanya terfokus dalam pelaksanaan aktivitas mereka sehari-hari. Nah, dari identifikasi resiko dan balance scorecard, kita menghasilkan yang namanya balance scorecard berbasis resiko. Jadi ketika masing-masing sasaran yang sudah ditentukan di balance scorecard itu tidak tercapai, akan diketahui sejak awal kira-kira faktor apa yang akan menjadi kunci utama bahwa capaian itu tidak tercapai, dan akhirnya bisa menyusun alternate atau alternatif apa yang kiranya akan dijadikan rumusan sebagai proses mitigasi resiko. Nah, kalau kita lihat sebetulnya core activity GRC sendiri itu yang pertama, kaki kita yang pertama itu sebagai GRC advisory. Secara proses dijelaskan bahwa
awalnya tetap ada permintaan dari pelaksana proses ketika mereka memiliki sebuah inisiasi atau memiliki suatu permasalahan yang nantinya membutuhkan saran independen dari GRC. Nah, proses awal GRC pastinya akan melakukan understanding setiap proses bisnisnya, lalu melakukan business impact analysis, bahkan melakukan aktivitas gap analysis. Gap analysis yang dimaksud adalah apakah dari inisiatif yang diusulkan itu ada benturan antara regulasi internal dan eksternalnya. Nah, di situ akhirnya kita akan memberikan sebuah opini yang sifatnya memang memberikan kontribusi atau value terkait dengan pengembangan yang akan dilakukan. Yang kedua, positioning sebagai GRC second line monitoring, kita juga harus melakukan pemantauan. Jadi ketika setelah dilakukan pengembangan dan kita keluarkan yang namanya opini GRC, kita juga pantau bahwa opini itu tetap dijalankan atau diajukan dari pemilik proses. Jadi pertama yang jadi acuan pertama bahwa ketika kita memberikan opini, kita tidak hanya sebatas letterlock atau sebatas ketentuan yang memang wajib atau tidak wajib, tapi di situ kita juga memberikan sebuah langkah-langkah alternatif apa yang kiranya nanti bisa dijalankan dan benturan-benturan kemungkinan apa atau ketidakpastian apa atau resiko apa yang nantinya akan dihadapi dari si pelaksana proses itu sendiri. Nah, di GRC sendiri sebetulnya implementasinya itu ada pengukurannya. Jadi kita coba pengukuran dari GRC scoring itu melalui risk maturity level. Jadi risk maturity level implementasinya memang ada beberapa metodologi yang memang bisa diimplementasikan. Misalnya contohnya salah satunya self assessment. Terus yang kedua dari self assessment kita berkolaborasi dengan lini ketiga atau internal audit untuk memastikan bahwa dari masing-masing self assessment itu memang diambil atau dinilai berdasarkan implementasi yang sudah dijalankan. Nah, di situ sebetulnya kita juga lihat bahwa dari masing-masing level itu apa yang akan kita kembangkan nantinya dan kira-kira faktor apa yang menjadi hambatan. Nah, biasanya dalam GRC scoring itu ditentukan berdasarkan 5 skala yang umum digunakan oleh seluruh perusahaan atau seluruh bisnis. Nah, kita balik ke selanjutnya setelah pembahasan dari kunci suksesnya implementasi GRC, kita juga punya PR yang namanya Business Continuity Management. Jadi bagaimana bisnis itu tetap berjalan ketika ada suatu hambatan. Nah, sebetulnya kita di LPIP itu sendiri memang prinsipnya ada yang namanya istilah zero downtime ya. Jadi infrastruktur kita, komputer kita ataupun perangkat-perangkat kita lainnya itu memang harus berjalan sebagaimana mestinya. Jadi untuk mengimplementasikannya yang pertama kita otomatis melakukan pelatihan atau penunjukan kepada masing-masing PIC yang terkait dalam BCM. Nah, dari situ kita lakukan pelatihan. Yang kedua secara non personel kita juga ada inisiatif yang namanya pencadangan data. Terus yang ketiga ketika terjadi bencana apa yang kita lakukan. Nah, implementasi yang kita lakukan adalah kita sudah membuat tim yang memang khusus untuk menangani BCM yang setiap tahun kita lakukan review terhadap skenario testingnya. Jadi skenario yang disusun kita lihat dari skenario yang sebelumnya pada saat implementasi apa saja yang kira-kira perlu dikembangkan dan apa saja yang kira-kira sudah tidak berjalan atau tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Di balik itu kalau kita lihat dari ESG rating ternyata di Indonesia itu peringkat kedua, bahwa di negara kita ini dengan topografi yang rawan bencana kita juga membutuhkan pengembangan BCM tidak hanya sebatas pembentukan tim atau pengetesan infrastruktur yang ada. Nah, kita coba cari regulasi yang berkaitan dengan BCM yang umum dilakukan di perusahaan pemerintah atau non pemerintah. Jadi di situ kita coba lihat kunci utamanya adalah kita melakukan komunikasi dan pelatihan. Jadi intinya pada saat terjadi bencana tiap-tiap PIC atau tiap-tiap karyawan itu tidak panik dan tidak salah langkah. Nah, dari situ kita coba susun pedomannya itu seperti apa dan
pedoman itu menjelaskan bahwa aktivitas yang tepat atau langkah tepat apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, sampai dengan pasca terjadi bencana. Yang terakhir dari pembahasan di saya adalah di GRC juga ada fungsi di internal audit. Jadi internal audit itu sebagai second line of defense, third line of defense, pertahanan terakhir, itu juga harus melakukan kolaborasi terkait dengan implementasi GRC. Nah, top manajemen kami di ID Score atau Pevindo Biro Kredit itu berkomitmen bahwa internal audit memiliki independensi yang cukup besar. Jadi bebas dari intervensi manapun, tapi internal audit juga tetap harus melakukan operasional activity-nya kepada presiden direktur secara berkala. Nah, fungsi dari internal audit itu tidak terlibat langsung di operasional, akan tetapi memang terfokus pada pemeriksaan yang independen, tetapi bisa sesekali kita tanyakan atau kita mintakan kira-kira aspek apa terkait dengan pengembangan yang dilakukan. Misalnya pada saat GRC dan proses owner atau pemilik atau pelaksana proses itu ada ketidakkesepakatan dalam menerjemahkan sebuah proses, maka biasanya kita bisa memintakan opini atau saran dari internal audit sendiri yang dianggap paling memahami terkait dengan resiko yang nantinya akan mempengaruhi dari operasional itu sendiri. Nah, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh internal audit agar independen, tidak dan terbebas dari intervensi top manajemen, diberikan akses langsung ke komite audit, yang sebelumnya juga dijelaskan bahwa kolaborasi dari komite audit dan internal audit akan mempengaruhi objek atau subjek audit apa yang akan dilakukan dan berapa lama kira-kira akan dilakukan pemeriksaan. Dari fungsi lainnya, internal audit juga memiliki pendekatan berbasis resiko. Jadi balik lagi, karena kita implementasinya di ID Score dimulai dari BSC yang berbasis resiko, dan di lini ketiga pun juga harus berbasis resiko. Jadi internal audit berbasis resikonya itu melihat banyak aspek, dari penilaian dari GCG itu sendiri, bahkan implementasi risk management apakah sudah cukup mumpuni, bahkan kontrol proses yang dilakukan apakah lini dengan mitigasi resiko yang awalnya telah disepakati. Nah, untuk mempersingkat waktu dan memperluas fungsi internal audit juga mengimplementasikan yang namanya risk based audit. Jadi finding kategorinya sudah ditentukan di awal, yang nantinya akan menentukan bahwa objek atau subjek bahkan mendes auditnya itu harus membutuhkan berapa lama dan berapa banyak personel audit yang dibutuhkan. Nah, walaupun ibaratnya di kami tidak memiliki cabang, tetapi internal auditnya cukup luas cakupannya. Bahkan bisa melakukan atau pengecekan kalau terkait dengan siklus dari UU PDP yang dihubungkan, aktivitas audit pun ada di sana. Jadi audit juga melakukan activity itu, melakukan pengecekan atau asesmen dan melakukan advisory. Jadi dari UU PDP implementasi, audit juga memberikan sumbangsih nantinya bahwa objek utama apa yang nantinya akan dijadikan objek pemeriksaan utama yang secara berkelanjutan dan tidak terfokus kepada satu tujuan saja. Komitmen internal audit juga memang dibutuhkan untuk implementasinya, karena perencanaan audit tahunan itu akan menentukan komunikasi antara pelaksana proses dan internal audit, bahwa kira-kira apa yang akan jadi objek utama secara pemeriksaan internal maupun eksternal. Nah, keterlibatan proses audit itu juga akan menjadi sebuah sebuah output yang akan memberikan pengembangan melalui rekomendasi perbaikan yang nantinya akan menjadi sebuah komitmen tindak lanjut yang disepakati antara pelaksana proses dengan internal audit itu sendiri. Nah, kira-kira kolaborasi di second dan third line itu memang dihubungkan dengan yang namanya risk register dan identifikasi resiko tadi.
Jadi internal audit juga diberikan keleluasaan untuk melakukan pengecekan apakah key control indikator dan key risk indikator itu sudah cukup mencakup sebuah operasional dari perusahaan atau lembaga kami, yang akhirnya jika nantinya ada sebuah proses yang memang membutuhkan kontrol yang lebih baik, itu akan dikembangkan dan akan dijadikan objek GRC lainnya, dan akan dijadikan pengembangan apakah infrastruktur dari GRC dibutuhkan pengembangan ataupun tidak. Demikian sekilas paparan saya, Pak MM. Saya kembalikan ke Pak Muklis. Terima kasih, Pak.